Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Utami dengan NIM C12051221005. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini saya akan mempresentasikan hidup saya, yaitu keanekaragaman tingkat genetik. Di sini mungkin teman-teman sudah tidak asing mendengar apa sih biodiversitas. Di sini saya akan membahas sedikit tentang biodiversitas. Biodiversitas adalah keanekaragaman makhluk hidup yang meliputi keseluruhan atau totalitas variasi genetik, spesies, dan ekosistem pada suatu wilayah. Keanekaragaman hayati mencakupi makhluk hidup secara keseluruhan, di antaranya segala jenis flora dan fauna. Keanekaragaman hayati ada 3. Yang pertama, tingkat genetik, kedua, tingkat spesies, dan yang ketiga, tingkat ekosistem. Di sini saya akan membahas lebih detail tentang keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik adalah keanekaragaman tingkatan disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Tetapi, susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi ataupun fisiologi. Pada setiap organisme, bila susunan berbeda, maka penampakannya pun akan berbeda pada satu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Keanekaragaman ini mencakup mudah dikenali dengan ciri yang memiliki lebih jelas nama ilmiah, serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Biasanya keanekaragaman hayati tingkat gen disebut sebagai varietas. Berikut ini contoh keanekaragaman pada tingkat genetik. Yang pertama, contoh keanekaragaman gen pada hewan adalah pial pada ayam atau bolus-bolus. Semua ayam memiliki pial, namun pial pada ayam berbeda-beda karena setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pial pada ayam berbeda juga. Yang kedua, contoh keanekaragaman gen pada tumbuhan adalah bunga mawar. Bunga mawar memiliki banyak ragam warnanya, ada merah, putih, hijau, kuning, dan masih banyak lagi. Karena hal ini disebabkan bunga mawar memiliki gen yang berbeda-beda. Apa sih hubungan biodiversitas dengan keanekaragaman genetik? Biodiversitas mencakupi seluruh keragaman kehidupan di bumi yang terdiri dari keanekaragaman spesies, ekosistem, dan genetik. Keanekaragaman genetik adalah variasi dalam materi genetik di dalam dan antar individu atau suatu spesies. Hubungan antar keduanya sangat erat karena keanekaragaman genetik merupakan bagian penting dari biodiversitas. Variasi genetik dalam suatu spesies memungkinkan individu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan mencegah kepunahan. Tanpa keanekaragaman genetik yang cukup, spesies akan lebih rentan terhadap hama dan penyakit dan kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup yang pada akhirnya dapat mengurangi biodiversitas secara keseluruhan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keanekaragaman biodiversitas. Yang pertama, mutasi adalah perubahan dalam urutan mutasi adalah perubahan dalam alami atau karena faktor yang dapat terjadi secara variasi atau pada keanekaragaman ini bisa menghasilkan variasi genetik atau menghasilkan alel atau variasi yang menghasilkan variasi. Beberapa mutasi bersifat netral, sementara yang lain dapat memberi keuntungan yang belum ada bagi individu yang membawa beberapa mutasi bersifat netral. Yang kedua, rekomendasi atau adalah proses alami yang membawa pembentukan sel kelamin atau gamet. Ketika kromosom dari kombinasi genetik saya interaksi rekombinasi genetik adalah proses ini menghasilkan kombinasi selama pembentukan sel kelamin. Keanekaragaman hasil keturunan memiliki kromosom dari kedua kombinasi meningkatkan variasi genetik dalam spesies dan ekosistem pada suatu ini yang dapat menghasilkan ragam hayat yang berbeda dan saling menguntungkan. Sehingga faktor yang mempengaruhi
keanekaragaman genetik. Yang pertama, mutasi. Mutasi adalah perubahan dalam variasi yang dapat terjadi secara alami atau karena faktor eksternal, seperti sabang atau bahan genetik. Mutasi ini bisa menghasilkan variasi genetik baru. Aliran gen atau migrasi genetik. Aliran gen terjadi ketika individu dari satu populasi berpindah ke populasi lain dan berinteraksi secara reproduktif. Migrasi ini dapat membawa alel baru ke dalam populasi yang baru, sehingga meningkatkan keragaman genetik di dalam populasi tersebut. Yang keempat, genetik drift atau derivasi genetik. Yang keempat, drift adalah perubahan acak dalam frekuensi alel dalam populasi genetik, terutama pada populasi kecil. Adalah perubahan acak dalam frekuensi alel dalam populasi jumlah individu dalam populasi dan populasi kecil. Efek pembuatan populasi baru seperti oleh individu yang terbatas dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam variasi genetik suatu populasi tanpa ada seleksi alam. Pembentukan aliran gen baru atau migrasi genetik. Aliran gen terjadi ketika individu dari suatu populasi berpindah ke populasi lain dan berinteraksi secara reproduktif alam. Migrasi ini dapat dan yang terakhir, seleksi alam. Seleksi alam adalah proses di mana individu yang memiliki sifat atau variasi genetik yang lebih sesuai dengan lingkungan mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Meskipun seleksi alam sering menghapus variasi genetik yang tidak menguntungkan, ia juga dapat mempertahankan atau bahkan memperkenalkan variasi genetik baru, terutama ketika terjadi perubahan lingkungan atau tekanan seleksi yang baru. Dampak dari keanekaragaman genetik ada dua, yaitu positif dan negatif. Yaitu yang positif dan negatif. Yang pertama, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Ketiga, daya tahan terhadap penyakit atau perkawinan sedara. Mencegah dampak dari keanekaragaman genetik ada dua, yaitu positif dan negatif. Yang keempat, mendukung keseimbangan ekosistem. Dan yang kelima, penyumbang tanaman dan hewan yang lebih baik. Yang keempat, mendukung keseimbangan. Sedangkan yang negatifnya, pertama, kepunahan spesies. Kedua, rentan terhadap penyakit dan hama. Sedangkan yang negatif, yang ketiga, masalah reproduksi. Keempat, penurunan kesehatan populasi. Yang ketiga, masalah kesehatan populasi. Keempat, kelima, kehilangan fungsi ekosistem, kerusakan pada tanaman dan hewan budidaya. Kelima, kehilangan upaya yang dapat dilakukan pada keanekaragaman genetik. Pelestarian keanekaragaman genetik itu menjaga keberlanjutan keberlanjutan kehidupan dunia. Keanekaragaman genetik itu kemampuan spesies untuk bertahan hidup, beradaptasi dan ekosistem, keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, upaya pelestarian keanekaragaman ekosistem untuk mencegah kerusakan hilangnya variasi spesies adalah olah upaya hilangnya variasi keanekaragaman genetik. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat kita lakukan pada keanekaragaman genetik. Upaya pelestarian keanekaragaman genetik sangat penting. Pelestarian keanekaragaman genetik sangat penting untuk menjaga keberlanjutan. Yang pertama, konservasi di alam atau in situ. Konservasi in situ adalah pelestarian spesies dan habitatnya secara langsung di alam, di mana spesies hidup dan berkembang biak secara alami. Upaya ini mendukung kelangsungan hidup spesies dalam ekosistem aslinya, seperti melalui pembentukan taman nasional, cagar alam, dan restorasi ekosistem. Kedua, konservasi luar alam atau ex situ. Konservasi luar alam menjaga pelestarian spesies di luar habitat alami. Yang kedua, seperti dalam kebun raya, pandemi, atau fasilitas pemudian. Upaya ini penting untuk melindungi spesies yang terancam punah atau yang keanekaragaman genetiknya terancam punah. Contoh, kebun raya dan kebun
Prioritas menanam pemulihan dan merawat upaya spesies ini tanaman penting langka dan untuk terancam pula melindungi untuk spesies menjaga yang terancam keragaman punah genetik atau tanaman yang tersebut. keanekaragaman Yang genetiknya pertama, terancam konservasi punah. di alam atau in Contohnya situ. kebun raya dan Konservasi in situ kebun adalah botani pelestarian spesies dan menanam dan habitatnya merawat secara langsung spesies di alam, tanaman di langka mana dan spesies hidup dan terancam berkembang punah biak untuk secara menjaga alami. keragaman Upaya ini genetik mendukung tanaman kelangsungan tersebut. hidup spesies. Yang ketiga, Ketiga, pengelolaan populasi. Menghindari perkawinan sedara dengan pengelolaan pemulihan yang cermat dan memindahkan individu antar populasi terisolasi untuk meningkatkan variasi genetik. Keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan pemahaman pendidikan dan masyarakat kesadaran tentang keanekaragaman genetik dan meningkatkan melibatkan pemahaman mereka dalam masyarakat program tentang konservasi. pentingnya Contohnya, keanekaragaman menjaga genetik masyarakat dan untuk melibatkan terlibat mereka dalam program konservasi, konservasi. seperti Contohnya, penanaman pohon, mengajak pemantauan masyarakat untuk spesies langka, terlibat dalam atau program pengelolaan tanaman. konservasi seperti penanaman Yang ketiga, pohon, pengelolaan pemantauan populasi. spesies langka, Menghindari atau perkawinan pengelolaan sedara tanaman dengan pengelolaan tanaman kota. pemulihan. Yang kelima, praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan. Menggunakan metode ramah lingkungan untuk mengurangi kerusakan habitat dan menjaga keberagaman genetik pada tanaman dan hewan budidaya. Contohnya, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang dapat merusak habitat alami dan mengurangi keberagaman genetik spesies liar. Pendekatan ini lebih mengutamakan keberlanjutan dan kesehatan tanah. Studi kasus pada keanekaragaman genetik, yaitu keanekaragaman genetik tanaman padi di Asia. Latar belakangnya, tanaman padi merupakan bahan pangan utama bagi lebih dari setengah populasi dunia, khususnya di Asia. Namun, keanekaragaman genetik padi, terutama varietas yang dibudidayakan secara luas, semakin berkurang karena ketergantungan pada beberapa varietas unggul yang memiliki sedikit variasi genetik. Masalah yang ada yang pertama itu monokultur dan ketergantungan pada varietas tunggal. Sebagian besar tanaman padi yang dibudidayakan adalah varietas unggul yang sangat seragam secara genetik yang rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Yang kedua, pengaruh perubahan iklim. Tanaman padi yang memiliki keragaman genetik rendah menjadi kurang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim, seperti kekeringan atau banjir yang lebih intens. Dampak dari itu yang pertama, kritis ketahanan pangan. Ketergantungan pada varietas tunggal dapat menyebabkan kegagalan panen besar-besaran jika penyakit atau kondisi lingkungan yang ekstrim menyerang tanaman. Kedua, kerentanan terhadap perubahan iklim. Ketika kondisi lingkungan berubah, keragaman genetik yang terbatas dapat mengurangi ketahanan tanaman terhadap suhu yang lebih tinggi, perubahan curah hujan, atau pola cuaca yang tidak menentu. Upaya yang dapat dilakukan yang pertama, pengembangan varietas baru. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan varietas padi yang lebih beragam secara genetik dan lebih tahan terhadap penyakit, serta mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Yang kedua, konservasi padi lokal. Beberapa program konservasi bertujuan untuk melestarikan varietas padi lokal yang memiliki ketahanan terhadap kondisi lingkungan tersebut. Yang ketiga, penyembuhan kepada petani. Meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya menggunakan berbagai varietas padi untuk mengurangi resiko kegagalan panen dan memperbaiki ketahanan pangan. Dan dapat disimpulkan dari presentasi saya bahwa keanekaragaman hayati mencakupi variasi genetik, spesies, dan ekosistem di suatu wilayah. Keanekaragaman genetik sebagai dari keanekaragaman hayati merujuk pada variasi gen dan suatu spesies yang memungkinkan spesies beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Keanekaragaman genetik ini penting untuk kelangsungan hidup spesies dan keberlanjutan ekosistem. Faktor yang mempengaruhi keanekaragaman genetik antara lain mutasi, rekombinasi genetik, aliran gen, genetik drift, dan seleksi alam.
Dampak positifnya mencakup kemampuan beradaptasi, daya tahan terhadap penyakit, serta mendukung keseimbangan ekosistem. Sebaliknya, kehilangan keanekaragaman genetik dapat menyebabkan kepunahan spesies, rentan terhadap penyakit, dan mengganggu fungsi ekosistem. Dan pelestarian keanekaragaman genetik dapat dilakukan melalui konservasi in situ dan ex situ, pengelolaan populasi, pendidikan masyarakat, serta praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan. Salah satu contoh nyata adalah pelestarian keanekaragaman genetik pada tanaman padi yang penting untuk mengatasi krisis ketahanan pangan dan perubahan iklim. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.